Toyib, saya kasih kamu jabatan kepala cabang karena saya percaya ijazah dan kejujuranmu. Tapi apa ini? Selisih ratusan juta dalam 3 bulan? Maaf Pak, saya terlalu fokus mengejar target penjualan baru Pak. Kurang teliti, kamu teledor Toyib, dan kamu terlalu sombong dengan angka-angka besar sampai lupa cek fisik barang. Sekarang distributor menuntut kita, dan saya harus menutup cabang ini untuk menutupi kerugian. Tolong beri saya satu kesempatan lagi Pak. Saya akan perbaiki semuanya Pak. Sudah terlambat Toyib. Kepercayaan itu seperti kaca, sekali pecah ya nggak bisa disambung lagi. Kamu saya berhentikan secara tidak hormat, dan sisa gaji kamu saya potong untuk ganti rugi. Dan itu pun masih kurang. Sudah terlambat Toyib. Kepercayaan itu seperti kaca, sekali pecah ya nggak bisa disambung lagi. Kamu saya berhentikan secara tidak hormat, dan sisa gaji kamu saya potong untuk ganti rugi. Dan itu pun masih kurang. Toyib menatap layar HP-nya dengan mata berbinar. Dia ingin mengangkatnya, tapi rasa malu dan gagal mencekik tenggorokannya. Dia merasa jadi anak yang paling tidak berguna di dunia ini. Wadaw, kasihan juga ya lama-lama. Kejutan apa yang aku mau kasih sekarang? Aku mau pulang bawa apa? Malu. Bu, Toyib malu bu. Bapak sudah susah payah kerja serabutan buat kuliahin Toyib. Tapi Toyib malah menghancurkan kepercayaan orang di sini. Toyib menonaktifkan ponselnya. Kegelapan menyelimuti kamar itu. Persis seperti masa depan yang tiba-tiba terasa buntu. Pak, ini bawa bekalnya. Ibu tadi bangun lebih awal buat ngulek sambal kesukaan Bapak. Enggak usah repot-repot bu. Disimpan saja buat makan ibu nanti siang. Biasanya di tempat kerja mandor kasih makan gratis bu. Lumayan buat hemat beras kita bu. Tapi Bapak belum sarapan Pak. Bapak kuat kok bu. Cuma mikul kayu sebentar. Sudah, ibu istirahat saja di rumah. Doakan bapak ya bu, biar dapat uang tambahan buat beli pulsa. Siapa tahu nanti sore Toyib telepon. Kalau Toyib telepon, bilangin ya bapak baik-baik saja bu. Pak Kohar, sudah taruh dulu kayunya. Istirahat dulu Pak. Enggak apa-apa Pak Cahyo. Saya masih kuat. Sedikit lagi selesai kok. Pak Kohar, jujur saja, saya itu sebenarnya nggak tega lihat Bapak kerja berat begini. Umur Bapak ini harusnya sudah duduk di rumah Pak, minum teh sambil main sama cucu. Kalau sampai Bapak pingsan di sini, saya yang bingung Pak. Pak, ini buat Bapak. Anggap saja bonus ya Pak. Tapi besok kalau badan Bapak nggak enak, jangan dipaksain kerja dulu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Gusti Allah membalas yang lebih baik ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Cepat sukses ya nak. Biar bapak nggak perlu mikul kayu lagi nak. Pak Ustadz, bolehkah saya minta waktu sebentar Pak? Duduklah anak muda. Allah tidak pernah menyesatkan hambanya yang kembali. Apa yang membebani pundakmu nak? Saya sudah kerja keras Pak Ustadz. Saya merantau untuk membahagiakan orang tua. Tapi saat saya sedikit lagi sampai di puncak, semuanya hancur Pak Ustadz. Bisnis saya jatuh.
Saya dipecat dan sekarang saya tidak punya apa-apa untuk dibawa pulang. Kenapa Allah seakan tidak adil pada perjuangan saya, Pak Ustadz? Anak muda, kamu bekerja untuk orang tua atau bekerja untuk kesombonganmu sendiri, nak? Sudah berapa lama kamu tidak mendengar suara mereka, nak? Sudah berbulan-bulan, Pak Ustadz. Saya sengaja tidak memberi kabar kepada mereka karena ingin memberi kejutan kalau saya sudah sukses nanti, Pak Ustadz. Itulah kesalahanmu, nak. Kamu mengejar dunia sampai lupa pada pemilik restu. Kesuksesan itu bukan kejutan bagi orang tua, tapi kabar baik setiap hari adalah nafas bagi mereka, nak. Jangan minta restu pada saya, mintalah restu pada orang tuamu, nak. Pulanglah, jangan tunggu sukses baru kembali. Pulanglah bawa dirimu, nak. Karena bagi mereka, kamulah harta yang paling berharga untuk mereka. Tapi saya malu, Pak Ustadz. Saya pulang sebagai orang yang kalah. Di mata orang tua, tidak ada anak yang kalah di medan perang, nak. Yang ada hanyalah kerinduan yang belum terobati. Pulanglah sekarang, nak, sebelum pintunya tertutup. Pak, sudah ibu bilang, Bapak jangan paksakan kalau sudah tidak kuat bekerja. Biarkan ibu saja yang bekerja. Kemarin Pak Kades nawarin kerjaan buat nanam padi di sawahnya. Maafkan Bapak ya, Bu, selalu merepotkan. Enggak apa-apa, Pak. Untuk sementara Ibu pinjam uang dulu ke Pak RT, biar nanti uang hasil nanam padinya buat bayar utang. Bapak mukanya makin pucat, sebaiknya Bapak berobat sekarang, jangan ditunda. Enggak apa-apa kok, Bu. Bapak minum teh hangat aja deh, Bu. Nanti juga sembuh sendiri kok. Bapak ini tiap sakit minum teh anget terus. Sebaiknya Bapak ke puskesmas, Pak. Jangan ditahan seperti ini. Tapi kita tidak punya uang, Bu, untuk berobat, Bu. Ada, Pak. Kan bisa pakai kartu kesehatan gratis dari pemerintah. Memangnya itu masih bisa digunakan ya, Bu, untuk orang miskin seperti kita?